Baik, kita lanjutkan. Yang keempat, itharu mahabbihi ala mahabbika inda ghalabatil hawa wa tasannum ila mahabbihi wa insa'ubal murtaqa. Mendahulukan apa yang dicintai oleh Allah dari apa yang kau cintai. Tatkala nafsumu menguasaimu dan berusaha untuk naik menuju kepada kecintaan Allah meskipun sulit untuk mendaki tersebut. Jadi Ibnu Qayyim mengatakan, Anda tahu ada perkara yang Allah cintai. Lakukan meskipun itu berlawanan dengan kesukaanmu, berlawanan dengan hawa nafsumu, tapi kau tahu Allah suka ini, kerjakan. Kerjakan. Contoh misalnya, Anda tahu bahwasanya umrah dicintai oleh Allah, tapi Anda punya uang ingin beli sesuatu tapi tidak terlalu perlu, ya sudah, Anda ingin beli misalnya, Anda sudah punya mobil, ingin mobil lebih mewah, tapi Anda tahu umrah dicintai oleh Allah, udah uang buat umrah, bismillah. Ya. Karena Anda tahu ini lebih dicintai Allah, Anda mengalahkan hawa nafsu Anda yang ingin punya mobil baru yang tidak begitu penting demi untuk meraih kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah sebut dalam Al-Qur'an, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Kau tidak akan mencapai kau tidak akan mencapai kebajikan yang sungguhnya sampai kau menginfakkan apa yang kau cintai. Bukan sekadar berinfak, tapi berinfak yang kau cintai. Ya, Allah sebutkan tentang orang-orang yang mulia, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa yut'imuna ala hubbihi wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira." Dan mereka memberikan makanan yang mereka sukai, yang mereka suka makanan tersebut kepada anak yatim, kepada orang miskin, kepada tawanan. Allah ada sebutkan yang dia cintai. Seperti Allah sebutkan, wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil. Dan orang yang mulia tersebut dia memberikan harta yang dia sukai. Bukan harta sembarang, harta yang dia sukai. Namun dia kalahkan kesukaannya untuk meraih kecintaan Allah, maka dia berikan kepada anak yatim, kepada fakir miskin, kepada ibnus sabil. Ya. Dalam banyak ayat Allah menyebutkan menginfakkan apa yang dicintai, memberikan apa yang dicintai. Ini bukti seorang ingin meraih kecintaan kepada Allah, dia harus berkorban dengan apa yang dia cintai. Contoh sederhana, misalnya Anda ingin berbuat baik kepada kerabat. Anda punya uang atau Anda punya sesuatu yang Anda cintai. Anda misalnya punya barang yang Anda cintai. Anda punya misalnya mobil yang Anda cintai. Anda ingin berbuat baik sama orang tua misalnya. Ya, Anda kasih mobil yang Anda cintai tersebut. Anda kasih. Bukan Anda bilang, "Bu, ini mobil rusak, tapi sebenarnya bagus, cuma lagi rusak. Ibu perbaiki sedikit aja nanti jadi bagus." Itu enggak benar seperti itu. Anda kasih misalnya kasih mesin cuci, Anda bilang ini mesin cuci bagus, cuma lagi rusak, Bu. Nanti kalau ibu perbaiki, suruh kakak perbaiki, nanti bisa dipakai. Itu namanya Anda tidak mencintai, memberikan yang bukan Anda cintai. Bersedekah bagus. Beri barang-barang bekas kepada orang lain bagus, tapi bukan itu yang dimaksud dalam ayat ini. Bahkan sebagian orang terkadang memberi barang-barang bekas daripada memenuhi rumah, ya. Bagaimana daripada dibuang mending kasih orang. Ya itu baik, tapi bukan itu yang dimaksud dalam ayat-ayat tersebut. Memberikan yang Anda cintai. Oleh karenanya para sahabat mengamalkan ayat ini dalam perkara yang sederhana. Waktu mereka bermuamalah dengan tawanan perang dalam perang Badar. Perang Badar ditawan orang musyrikin. Setelah berperang mereka kalah, ditawan. Ini tadinya membunuh orang Islam. Kalah, ditawan. Maka mereka menerapkan ini. Tatkala mereka membawa makanan untuk diberikan kepada para tawanan, mereka membawa roti dan korma. Yang diberikan kepada para tawanan roti. Di zaman itu roti lebih lezat daripada apa? Korma. Tetapi yang diberikan bukan korma, tapi yang diberikan apa? Roti. Sahabat makan korma. Sampai orang musyrik yang diberikan roti enggak enak, merasa enggak enak. Ini gimana sih? Kita ini ditawan, kita musyrik, ini dia kasih makanan, justru rotinya yang kasih kepada kita. Paham? Ibarat misalnya orang datang bawa bakso dan kerupuk, kemudian baksonya kasih orang, kerupuknya dia makan. Yang makan bakso enggak enak, gimana? Seperti itu ya. Kenapa? Dia melawan rasa cintanya demi untuk meraih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya sebutkan kisah saya pribadi. Ini kisah kecil ya. Cuma saya ingat-ingat terus ya. Jadi haji kemarin saya sama istri saya hajian, alhamdulillah ya. Kemudian tanggal 10 setelah kita tawaf ifadah, sa'i haji, ya. Kemudian saya cukur rambut, gundul. Istri saya dari kemarin-kemarin bilang, "Abi,
pingin makan ikan. Abi pingin makan ikan. Hingga ikan goreng. Ya, bosan dengan makanan di hotel ya. Nah, saya pas mau pergi menuju cukur rambut, saya lewat restoran ikan. Oh, ini nih. Lihat uang, waduh kurang tapi. Saya jalan, tenang, ada korban, bisa saya pinjam duitnya. Jamaah haji yang saya bimbing ya. Saya tenang saja, alhamdulillah banyak kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya saya pinjam duitnya. Ya enggak banyak, saya ingin beli 2 saya sama istri saya. Saya telepon istri saya, "Sayang, ini ada ikan, uang Abi punya uang cuma sedikit segini tapi Abi udah pinjam." Ya udah, Abi beli 2 cukup enggak? Kata istri anak, tapi di kamar ada ibu-ibu yang lain 3 orang. Ayolah, enggak enak lah masa makan sendiri. Ya udah, belilah. Uang saya habis semua saya beli, dengan uang pinjaman tadi saya beli ikan 4. Saya perhatikan ikannya itu. 1, 2, 3, yang 4 kecil, 4. Yang 4 kecil, yang 3 besar. Setelah itu saya bilang penjualnya, tolong jadikan 2 plastik ya. Nah, saya perhatikan lagi. Ya, yang 1 plastik ikannya besar-besar. 1 plastik besar kecil. Ini yang besar kecil buat 3 orang tadi. Begitu saya lihat itu, tiba-tiba terbetik dalam hati saya ayat tadi. Ayat apa? Yang tadi maksudnya itu iman ta'ama ala hubbihi, mereka memberikan makan yang mereka apa? Sukai. Kapan lagi saya praktek ayat ini? Akhirnya saya pegang. Saya ingat betul, tangan kanan ikan besar, tangan kecil ikan kecil. Tangan kiri ikan kecil. Maka saya jalan menuju hotel. Terus ada berat hati memang karena saya lagi ingin makan ikan. Saya lagi ingin makan ikan. Maka saya buka pintu, saya ke istri saya dengan berat saya bilang, "Ini kasih kawan-kawanmu." Ini buat kita. Ya udah. Jadi saya enggak tahu. Akhirnya saya makan sama istri, ternyata memang kurang. Tapi maksud saya alhamdulillah, saya terapkan ayat itu ya. Contoh kecil lah. Antum tentu melakukan yang besar-besar. Mungkin antum mobil. Saya mungkin kelas ikan, antum kelasnya apa? Mobil. Tapi maksud saya bahwasanya sekecil itu pun yang saya lakukan, saya yakin Allah Maha mengetahui. Saya yakin Allah mencatat apa yang saya lakukan kalau saya ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Jadi memang di antara hal untuk bisa meraih cinta Allah, kita mengorbankan hal yang kita cintai untuk meraih kecintaan Allah Subhanahu wa taala ya. Contoh sederhana, antum bangun subuh. Subhanallah, bangun subuh apalagi kalau di sebagian negara yang 4 musim. Musim dingin, subhanallah. Mau ke masjid itu berat sekali. Lagi di Madinah terkadang sampai 4 derajat, 5 derajat. Subuh itu mau ke masjid, waduh. Apalagi junub misalnya, waduh, mandi itu berat ya. Berat ya. Nah, itu antum harus lawan perjuangan ya. Bismillah ya, mandi kemudian dingin-dingin pergi ke masjid ya. Meninggalkan nikmatnya, pinginnya kita tidur. Pinginnya selimutan lagi, nanti agak siang sedikit baru kita tayamum. kemudian salat subuh di kamar ya. Tapi kita harus melawan hal tersebut untuk meraih kecintaan kepada Allah. Itu banyak. Contohnya banyak sekali antum bisa dapat dalam kehidupan sehari-hari. Antum meninggalkan perkara yang antum cintai karena untuk mengharapkan cinta Allah kepada antum.